Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati dan menyertai kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-8. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Ratapan pasal yang kedua ini menceritakan tentang bagaimana setelah kehancuran Yerusalem, umat Tuhan diingatkan kembali untuk mereka menyadari akan dosa-dosa mereka dengan harapan mereka bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Dan tentunya ini menjadi sebuah pelajaran juga yang sangat berharga bagi kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Apa yang menjadi respon kita? Tidak dipungkiri setiap hari masih bergumul akan dosa-dosa, baik di dalam perkataan, pikiran, maupun di dalam tindakan. Dan tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, bagaimana respon kita? Apakah kita menyadari kita butuh anugerah Tuhan? Atau kita merasa kita tidak butuh dan kita mengabaikan itu semua? Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan eksperimen seperti itu. Mengambil sebuah batang lilin, kemudian saya nyalakan lilin itu, dan kemudian seperti biasa lilin akan menghasilkan cairan di dalamnya. Dia akan melelehkan dirinya, dan lelehannya itu biasanya panas. Kemudian saya mencoba meletakkan itu di tangan saya begitu ya. Tetesan pertama di tempat itu sangat panas sekali. Dan kemudian saya mencoba tetesan yang kedua, masih terasa panas, tapi tidak seperti yang pertama. Tetesan ketiga dan tetesan berikutnya di tempat yang sama sudah tidak lagi terasa. Kenapa? Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang juga begitu. Pada saat kita melakukan dosa yang pertama, rasa gelisah, rasa takut ketahuan, rasa jangan-jangan nanti kelihat, jangan-jangan nanti ketahuan dan lain sebagainya itu masih ada. Tetapi karena sudah biasa dan sering melakukan hal yang sama, yang tadinya dianggap dosa menjadi sesuatu hal yang lumrah, sesuatu yang biasa. Nah, ini adalah titik yang paling bahaya ketika kita tidak lagi menyadari dosa-dosa kita. Terlebih kegagalan apa yang kita alami itu karena kita menyalahkan orang lain, karena lingkungan, karena situasi, karena masa dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sehingga tidak membuat kita menyadari akan dosa dan pelanggaran. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Ratapan pasal yang kedua ini, kita diingatkan untuk apa? Yuk sadar, kita bisa mengalami ini semua karena dosa pelanggaran kita. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan memberikan belas kasihan itu. Dan itulah seharusnya menjadi respon kita kalau hari ini kita jatuh di dalam dosa. Masih adakah kesadaran kita bahwa kita adalah orang yang berdosa? Jangan sampai dosa yang kita lakukan kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Dan kita tidak menyadarinya bahwa kita butuh anugerah Tuhan. Jadi coba introspeksi di dalam diri kita. Adakah dosa-dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Jika ada, mari kita selesaikan. Biarlah ini tidak menjadi penghalang untuk kita boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang setia dan adil.
Ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dan Dia akan menolong kita untuk kita dipulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh datang kembali kepadanya. Gunakan kesempatan ini, gunakan anugerah ini untuk kita boleh memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, untuk kita boleh kembali hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon belas kasihan-Nya, dan kiranya Tuhan boleh memulihkan kita. Percayalah, setiap dosa-dosa kita Tuhan bisa selesaikan ketika kita mau datang kepadanya, dan Dia sabar menanti setiap kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami ketika kami jatuh di dalam dosa, ketika kami melakukan dosa, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kembali kepadamu. Hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap hidup yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami. Ajari kami untuk menyadari hal ini, sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Dan juga berdoa jika ada orang yang merasa dirinya berdosa dan meninggalkan Engkau karena keberdosaannya, kami rindu Tuhan, Engkau juga boleh menyatakan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menyadari betapa besar kasih-Mu kepada mereka untuk menarik setiap kami kembali kepadamu. Dan biar kami bukan menjauhkan diri daripadamu, tapi justru membawa kami semakin dekat, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami juga melihat setiap karya Tuhan di dalam pribadi setiap orang, untuk kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyadari dosa pelanggaran kita, dan biarlah setiap kita segera berbalik kepada Tuhan dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.